Halo Sobat Sweet Friends, back with me Bunda Mai Iben. Di video kali ini kita akan sama-sama mengetahui asal mula ISIS dan hancurnya Timur Tengah. Tapi sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum, dan share, serta tekan tombol loncengnya agar Sobat tidak ketinggalan informasi menarik dari Bunda Mai IBN. Sobat, ketika kita membicarakan Timur Tengah, kita akan mendapatkan banyak kontradiksi, dan inilah kawasan di mana peradaban dunia tertua berasal, dan di sini jugalah agama Judaisme, Kekristenan, dan Islam berada sebelum disebarkan ke dunia. Namun kini Timur Tengah telah hancur, dia telah menjadi papan catur geopolitik negara lain, sumber daya alamnya dikuras dan dikorupsi, dan masyarakatnya telah terpecah menjadi kelompok-kelompok teror dan bersenjata. Di antara banyak kelompok tersebut dan terdapat satu kelompok yang paling menakutkan, Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Kekejaman, fanatisme, hingga kemampuan tempur dari kelompok ini masih menjadi momok dunia hingga sekarang. Bagaimanakah organisasi ini dapat berkembang? Dan siapakah di balik organisasi ini? Dan apakah ISIS masih ada? Sobat, pada tahun 1980, Uni Soviet menyerbu Afghanistan. Khawatir akan menyebarnya komunisme di Asia, Amerika Serikat melalui Pakistan mendukung kelompok pemberontak Afghanistan atau yang dikenal dengan Mujahidin. Senjata, uang, serta sukarelawan dari berbagai macam negara mulai berdatangan. Salah satu dari antara mereka adalah seorang warga asal Arab yang bernama Osama bin Laden dan seorang asal Mesir Ayman al-Zawahiri. Mereka lah yang kemudian hari akan membentuk organisasi Al-Qaeda yang akan menjadi musuh bebuyutan dari Amerika Serikat. Namun untuk sekarang mereka sangat berperan dalam menyalurkan pejuang-pejuang Arab untuk melawan Uni Soviet, sesuai dengan apa yang Amerika Serikat inginkan. Lalu di antara banyak dari sukarelawan Arab tersebut adalah seorang asal Yordan bernama Abu Musab Zarqawi. Hanya saja ya, dia sampai di Afghanistan pada tahun 1989 terpaksa Zarqawi harus pulang lagi, dan lebih malangnya lagi, Zarqawi kerap bermasalah dengan penegak hukum Yordan dan harus menderita di penjara sampai tahun 1999. Setelah bebas, Zarqawi tidak menghabiskan waktu dan segera kembali ke Afghanistan. Kala itu, Afghanistan sudah dikuasai oleh Taliban dan menjadi markas bagi Al-Qaeda. Meski berada di negara yang sama dengan Osama bin Laden, Zarqawi tidak serta-merta dekat dengannya. Haluan ideologi keduanya pun sangatlah berbeda. Bin Laden percaya bahwa musuh terbesarnya adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Meski sependapat dengan Bin Laden mengenai Amerika, Zarqawi lebih membenci kaum Syiah. Namun pendapat dari Zarqawi tidak terlalu populer, lagi pula dia hanyalah anak baru yang tidak berpengalaman seperti Osama bin Laden. Namun pada tahun 2001, pengalaman sebesar apapun tidak akan cukup menghadapi musuh yang akan datang. Pada tahun 2001, Amerika Serikat menyerbu Afghanistan dalam rangka membalas serangan Al-Qaeda di World Trade Center. Akibatnya para petinggi Al-Qaeda pun harus melarikan diri ke negara-negara sekitar. Mereka tersebar di negara sekitar seperti Pakistan, Iran, dan Irak. Zarqawi adalah salah satu yang melarikan diri ke Irak, dan sayangnya hal ini justru dijadikan dalih bagi Amerika Serikat untuk menginvasi Irak. Selain menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal, Amerika Serikat percaya bahwa Saddam Hussein memiliki kelompok teror, dan tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat Saddam Hussein adalah seorang diktator sekuler yang justru dibenci oleh Al-Qaeda dan Zarqawi. Dengan percaya diri, Amerika Serikat menggempur Irak untuk kedua kalinya pada tahun 2003. Saddam Hussein pun ditangkap dan dieksekusi. Irak kini diduduki oleh Amerika Serikat. Ironisnya, pendudukan ini tidak segera membasmi Zarqawi, namun menjadi hadiah terbesar baginya di bawah pendudukan Amerika Serikat. Identitas etnis, suku, dan agama masyarakat Irak lebih ditekankan dan bukan identitas nasionalnya. Lebih parahnya lagi, ribuan personel militer Irak diberhentikan dari pekerjaannya dan kaum Syiah mulai ditempatkan di posisi pemerintahan. Akibat dari kebijakan ini fatal, ideologi Zarqawi pun semakin diterima dan dia dapat merekrut lebih banyak orang lagi, termasuk mereka yang menjadi mantan personel militer Irak. Dengan cepat kelompoknya membludak dan mulai melakukan serangan-serangan terhadap pemerintahan, kaum Syiah, bahkan kaum Sunni yang tidak sependapat dengannya. Dan melihat ketangkasan dari Zarqawi, Al-Qaeda membentuk organisasi Al-Qaeda Irak
Dengan demikian, Al-Qaeda masih bisa selamat di negara lain dan Zarqawi bisa mendapat lebih banyak pengikut dan bantuan dana. Pada tahun 2006, Amerika yang mulai resah akibat Zarqawi membunuhnya. Amerika menganggap bahwa serangan ini akan membantu pembasmian Al-Qaeda Irak. Namun mereka salah dan sudah terlambat berkat pendudukan Irak yang carut marut dan masyarakat yang sudah terpecah belah. Al-Qaeda Irak dapat memperkuat diri dengan cepat. Al-Qaeda Irak pun mengganti nama menjadi Islamic State of Iraq atau ISIS. Meski hal tersebut bertentangan dengan keinginan Osama bin Laden, ISIS dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi sebelum kemudian diganti dengan Abu Bakar al-Baghdadi. Tujuan dari ISIS adalah membentuk sebuah negara Islam, namun untuk mencapai tujuan tersebut, ia pertama-tama harus pergi ke Suriah. Pada tahun 2011, Suriah diguncang dengan demonstrasi dan pemberontakan terhadap rezim Syiah Bashar al-Assad mengirim bantuan ke kelompok Islamic Suriah atau Al-Nusra. Setelah sekian lama, Al-Nusra dan ISIS mulai saling bertentangan karena keinginan Abu Bakar al-Baghdadi untuk menggabungkan kedua organisasi tersebut. Setelah Al-Nusra menolak, keduanya berkonflik satu dengan yang lain. Pada akhirnya, ISIS yang lebih berpengalaman dan berhasil menarik banyak pejuang Al-Nusra ke dalamnya. Pada tahun 2014, terbentuklah Islamic State of Syria atau yang kita ketahui yaitu ISIS. Zarqawi, si pemuda yang dulunya bukan siapa-siapa tersebut, akhirnya berhasil. Dia telah membentuk sebuah organisasi teror yang berkelanjutan. Bahkan setelah kematiannya, dan Timur Tengah akan diubahnya untuk selama-lamanya. Demikianlah pembahasan dari Bunda Mai IBN pada kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan juga share videonya, serta pantengin terus ya channel ini karena masih banyak konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah tonton videonya sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Demikianlah informasi dari video Bunda Maya kali ini. Tapi sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe dan like serta komennya. Dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari Bunda Maya IBN. Semoga video ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye.